Simbolan dari Simon sang ahli sihir dalam tradisi Kristen dan aliran Gnostik telah menjadi objek berbagai interpretasi dan legenda. Beberapa kelompok Gnostik menganggapnya sebagai tokoh penting dalam kosmologi mereka dan mengidentifikasikannya sebagai Mesias Gnostik atau anak Allah dalam penafsiran spiritual mereka sendiri. Menurut beberapa aliran Gnostik, Simon sang ahli sihir dianggap sebagai seorang guru atau pemimpin spiritual yang menonjol karena pencariannya terhadap pengetahuan esoteris dan pemberontakannya terhadap ajaran-ajaran konvensional kekristenan. Dalam penafsiran Gnostik ini, Simon digambarkan sebagai pembebas rohani yang datang untuk mengungkapkan pengetahuan rahasia, gnosis, yang mengarah kepada keselamatan rohani. Hal ini sering dibandingkan dengan ajaran-ajaran tradisional gereja Kristen. Penting untuk diingat bahwa penafsiran Gnostik terhadap Simon sang ahli sihir secara signifikan berbeda dari narasi yang terdapat dalam kisah para rasul di Perjanjian Baru. Dalam kisah para rasul, Simon digambarkan sebagai seorang ahli sihir yang kemudian berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen, tetapi kemudian mencoba membeli kuasa Roh Kudus, yang berujung pada teguran keras dari Petrus. Figur Simon sang ahli sihir dalam tradisi Gnostik mencerminkan ketegangan dan perbedaan teologis yang ada pada abad-abad awal kekristenan. Para Gnostik mengembangkan penafsiran dan mitologi mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan ajaran ortodoks gereja Kristen. Dalam penafsiran-penafsiran ini, Simon sang ahli sihir menjadi lambang pencarian pengetahuan rohani dan pemberontakan terhadap struktur keagamaan konvensional. Penting untuk memahami bahwa penafsiran Gnostik ini khusus bagi beberapa kelompok Gnostik tertentu dan tidak dianggap sebagai bagian dari ajaran utama kekristenan ortodoks. Pandangan mengenai Simon sang ahli sihir dapat sangat bervariasi tergantung pada tradisi agama dan sudut pandang teologis.